Ya, kan selama iki aja iki balapan ngemis. Ya. Sing dilolokno wong ngemis di dalan, padahal sing di dukur-dukur iku nggawe proposal kaya ngono iku apa nek gak ngemis? Iku maha pengemis iku yang padha. Oke, saya tidak akan bicarakan itu lebih lanjut. Itu nanti kita omongkan kalau temanya memang kita membutuhkan ke sana. Sekarang kita mulai gini. Aku memulainya begini. Semua orang itu oleh Allah dianugerahi fadilah-fadilah yang berbeda-beda. Ono sing luar biasa manajemen pendidikannya seperti Yai Asep. Ada orang yang mampu menggabungkan dunia yang selama ini dianggap berbeda. Dunia sapi harus sekolah itu ada. Kini dari situ. Kita ya. Jadi ini fadilahnya luar biasa. Fadilah seseorang tidak dimiliki oleh orang yang lain. Sapi bisa melenguh, tapi dia tidak bisa mengembik. Jadi sapi tidak boleh meremehkan wedhus. Karena wedhus juga tidak bisa meremehkan sapi karena dia tidak bisa melenguh. Ya, api-api sak wedhus-wedhuse Lombok, ya, iku gak iso kaya uyah. Nek uyah kan asin. Ndolek Lombok sing asin. Tak tukune sing larang. Itu namanya fadilah. Nek ana wong sedadekno Lombok, ana wong dadekno uyah, ana wong dadekno kemiri, lak ngono. Ana meneh sing dadekno godhong salam, siji meneh ya. Macam-macam itu namanya fadilah. Jadi apa yang beliau Yai Saifullah mampu lakukan saya tidak mampu lakukan. Maka saya kagum sama beliau, saya cinta kepada beliau dan saya junjung beliau di dalam hati dan doa-doa saya. Aktivisme progresifnya Yai Asep itu juga saya tidak mampu melakukan. Aku nek sampai berlaku seperti dia, itu bubrah kabeh. Aku kudu alus, aku kudu begawan, aku kudu sabar, tak terima kabeh, tak sepuro kabeh. Anies teko ya tak terima, Luhut teko ya tak terima, Jokowi engko sik. Dan seterusnya ya kabeh tak terima. Fadilah saya adalah fadilah di mana saya tidak boleh menempati tempat manapun. Aku kalau jari memang ini guru kita bersama, aku jadi guru teman gak diterima, Mas. Gak diterima. Jadi aku iki budayawan tapi yo gak diakoni karya budayaku. Ngono lho. Aku iki ngene iki pengajian bendino. Yo pengajian resmine. Tapi gak ono kok pertemuan di Pacet ngundang aku gak ono. Gak ono. Karena saya bukan ulama. Saya tidak termasuk ulama dan itu fadilah saya. Fadilah saya adalah bersifat tidak. Fadilah orang lain bersifat iya. Iya dan tidak itu sama-sama fadilah. Kan begitu. Kalau bulan dia tidak bersinar, fadilahnya adalah memantulkan sinar. Kalau matahari dia tidak bisa memantulkan sinar karena dia sendiri adalah sumber cahaya. Kan begitu. Itu sama-sama fadilah. Tekus itu fadilah iso ngrikiti sembarang. Itu kan. Nah saya fadilahnya adalah gak jelas. Ketidakjelasan itulah fadilahnya harus diterima dari Allah. Sembarang gak oleh, sembarang. Aku duwe anak jenenge Saipul lho dadi wakil gubernur. Fadilah itu. Aku dhewe gak mungkin dadi wakil gubernur. Dadi lurah diguyu karo arek-arek. Jadi saya aktif bidang apapun tidak pernah diakui secara resmi di bidang yang saya aktif, meskipun saya melakukan lebih banyak daripada orang-orang yang ada di situ. Apa itu agama, apa itu kesenian, kebudayaan, politik. Nek sampean ro riwayate Gus Dur penuh saya di situ, tapi uang gak tau kalau sing gelem ngakoni. Pak Harto Mudun sak piturute wakil tapi pokoknya jilbab saiki dua dolan soge-soge lali biyen sapa sing biyen berem perjuangkan jilbab. Kon tak kandhani tahun 70 iku rok mini kabeh. Nggih, rok mini kabeh. Masih sekolah Muhammadiyah, Sanawiyah iku saene sakilan ndukure dengkul. Dadi nek rodok numpak sepeda terus Sidratul Muntahane untup-untup iki lho. Lha iya. Wah aku gawe lautan jilbab di stadion-stadion, aku mbelani di pengadilan Cina-Cina sing melarang anak jilbaban dan sholat maghrib tak parani tak uring-uring. Pokoknya biyen berjuang untuk jilbab. Sing jilbaban biyen gak sakutha gak sampai wong 10. Gak sampai wong 10, mek siji loro tok.
Tapi aku karo Gusti Allah diwongkon gawe drama dan puisi judulnya Lautan Jilbab. Tak pikir-pikir gendeng aku biyen. Wong rock mini kabeh aku ngomong Lautan Jilbab. Iku aku tak pikir iku biyen kok wani ya. Kan kudune jeding jilbab, ngono bisa ikut lah. Apa menet apa kobokan jilbab. Lah kok aku wani ngomong Lautan Jilbab dan puisi kalimat pertama aku ngono. Aku menyaksikan ratus-ratus jilbab. Tidak, beribu-ribu jilbab. Oh no, berjuta-juta jilbab di seluruh Nusantara. Aku gak sadar, iki meneh-meneh gak tuku jilbab kabeh laris kabeh ya. Wis aku gak oleh royalti reren. Ngono biyen. Itulah fadilah saya, ya Allah, terima kasih Engkau telah menyembunyikan aku dari pengetahuan penduduk bumi. Aku terima kasih karena Engkaulah yang bisa melihatku siapa aku sebenarnya, karena Engkau pula yang dawui dan mengutusku. Ya Allah, apapun yang terjadi di muka bumi aku tidak menagih mereka. Aku asalkan Engkau tidak marah kepadaku, ya Allah, cukuplah bagiku. Aku miskin, aku terima. Aku mati, aku terima. Aku hancur, aku terima. Karena yang paling tidak bisa aku alami adalah kalau Engkau murka kepadaku. Itu ceritanya. Gitu tuh kalimatku ya. Kalimatnya Kanjeng Nabi di perang Badar. Ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Asal Engkau tidak marah kepadaku, ya Allah, aku terima semua keadaan yang Engkau takdirkan kepadaku di bumi. No ya, oke. Dari sini pokoknya saya takzim kepada beliau-beliau tadi. Nah kita omongkan bersama sambil saya sapa semua bapak-bapak dari DPRD, dari Muspida Kabupaten maupun Muspika, Pak dan Ramil, Pak Kapolsek, bapak-bapak semuanya, para ulama yang hadir pada malam ini dan para gendo-gendo, Pak preman-preman sekalian. Nanti saya akan ngenyang didik lah, biar didik nggak didik. Karena beliau ini sedang hidup pada jam 3 pagi. Ngancani arek-arek engko nek tangi cek tandangi tepak. Lho kira-kira. Soale saiki iki kahanan iki surup. Iki surup iki wis mulai gendurwone cambrek. Setan ya. Kene iki nek mulane santet iku rek. Sekitar maghrib itu, karo sekitar subuh. Ya nek kon kepengin belajar santet, pokoke ojo turu jam-jam iku mang. Ngono ya. Asal nyantet ideologis gak ada masalah. Aslinya suka santetku wong sing nemen sugih tapi gak kondo-kondo, gak ngekek-ngekek, ya itu santetan gak masalah. Saya pernah bilang sama gendeng-deng, kon niku nyantet ojo sak angger wong. Apa aja? Nyantet ideologis ngono lho. Oh, kok ono santet ideologi? Iya, ada ideologinya yang memberi pertimbangan bahwa orang yang pantas dihajar adalah orang-orang yang asosial, orang-orang yang terlalu kaya sementara kiri kanannya terlalu miskin. Iku perlu disandet ngono iku. Ngono ya cak iya ngono. Dan seterusnya adowo ceritane ben aku karo gendeng pamungkas itu. Tapi aku gak melok gendeng rek. Aku gak melok gendeng aku. Jombang ku sing gendeng lak Gus Dur, Cak Nur, Abu Bakar Basir, Gomblo, sapa meneh? Warta Hafid. Di antara semua yang gendeng Jombang aku tok sing enggak. Aku sing waras. Oke, bismillah. Sekarang saya akan mulai begini. Setelah fadilah-fadilah kita bersyukur Pak Bupati sudah menjamin pokoknya lancar insya Allah. Tapi Pak Bupati jangan dipikir mereka nyadong dan ngemis duit. Mereka itu menagih kewajiban pemerintah sebagai petugas negara untuk memudahkan pendidikan rakyat, bukan ngemis. Dan itu bukan kemurahan Pak Bupati, itu kewajiban Pak Bupati. Itu untuk itulah beliau jadi bupati, kan gitu kan. Iki hakikate ngono iku koyo KTP iku lho, sing butuh iku pemerintah duduk rakyate. Rakyat iki sing penting dhek lahir procot wis warga negara Indonesia. Nah, pemerintah butuh iki sapa rek, Nah, maka mereka butuh menandai, oh iki jenenge iki, anake Pak iki, omahe ndek kene, digaekno KTP. Sing butuh pemerintah, nek kate nangkep iku berarti gampang. Nek rakyate gak butuh KTP, wong rakyate
luwih kuat wonge timbangane KTP ini. Cuman pemerintah kan harus ngasih ketak ya. Ketak ya kayak duwe wedhus 100 ditandai iki nomor sekian gitu. Jadi asline iki kudune kantor-kantor pemerintah itu membikinkan KTP, mendata, terus dicetak, diantarkan ke penduduk iki lho KTP sampean. Ngono asline. Tapi karena rakyat Indonesia itu calon penghuni surga, mereka ngalah. Wis gak apa-apa, antri gak apa-apa. Oke ya, oke. Mari kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Gini. Aku njaluk dudingan sampean, telunjuk sampean. Nek aku menyebut kata sampean duding. Ya. Bumi. Oke. Lampu. Oke, gak kok. Gak tutup Cina-Cina barang kan. Tenang. Kuping. Langit. Iya terop. Seneng aku. Ada kesadaran makro, ada kesadaran mikro ya toh. Itu nduting ngene iki ya sik karepe iki tak sing golak. Kan sebenarnya cara nduting juga bisa menunjukkan dekat jauh dudinganmu. Nek awakmu ngene berarti terop nek. Berarti langit lah ngono ya. Oke. Allah. Ayo ndi? Ngene arek-arek. Ayo Allah di mana? Dek gulu. Oke, dek gulu. Luwe idek teko gulu. Idek itu diukur teko ndi? Aku lebih dekat daripada urat lehermu itu diukur teko ndi? Teko dodo, tak teko tenggorokan, tak teko weteng, tak teko ndi lak ngono. Itu berarti dia idiom, dia amsal, dia perumpamaan untuk menunjukkan betapa dekatnya Allah kepada Anda. Jadi berarti Allah ada teko sikil, nek lebih dekat dari urat leher. Jadi berarti dia tidak berarti jasad dia dan material. Masuk Allah ada teko, masuk luwe idek tenggorokanmu timbangane nang atimu. Ayo idek ndi Allah ndi atimu apa ndi gulumu? Nah, berarti kan kalimat nang kan gak cocok. Wong lebih dekat dari urat lehermu. Bener tak gak? Berarti dia bukan kalimat material tapi kalimat simbolik. Jelas ya? Oke. Saiki ngene pertanyaannya tak perjelas. Allah ndek njaba ta ndek njero? Allah ndek njabamu. Kan biasanya mari kita berdoa lak ngene ya. Ya, lak ngono. Berarti Gusti Allah ndek kono. Iki ketoke iki yo gak serius-serius amat tapi supaya mengerti endingnya gitu. Soalnya Indonesia dhewe lah gak jelas Pak Yai. Indonesia di endi jajal? Indonesia di endi duti ngopo? Nek Anda taat kepada konstitusi, kalau Anda taat kepada lagu Indonesia, di sanalah aku berdiri. Ya apa carane iki? Wong aku jelas aku ndudingi teko kene kok ngadegku ndek kono. Iki gak jelas negara iki. Wong aku iki ndudingi teko kene lah kok Indonesia ndek kono, jarine aku ngadeg ndek kono. Jadi kono iku sing ndek kono ta ndek kene. Mulane aku nek nyanyi Indonesia Raya ono guyu-guyune. Di sana lah karepe ndek endi. Mulane gak tau diurus temenan di sana rene. Terus akhirnya terus kabeh dadi plesetan sejak dulu kalah lawan Thailand, kalah lawan Filipina, kalah. Walah kok kalah sejak dulu kalah. Ya Allah, ya Rabbi, indahnya kehidupan ini ya Allah. Karena kami tahu ini bukan kehidupan yang sejati. Ini ada hanya outbound sebentar, 60-70 tahun sampai 140 tahun paling pol.
Ono sing 28 wis diceluk karo Gusti Allah. Hanya outbound sementara. Ini hanya wilwatikta sebentar. Tapi kita akan menjadi penghuni di kampung sejati kita, yaitu surga Jannatun Naim. Nanti kalau Anda sudah lulus di bumi, di sana nanti Anda akan punya tempat rumah-rumah di sekitar pohon-pohon kulti yang dulu Adam dilarang untuk menyentuhnya. Kenapa dilarang? Karena Adam baru akan treot di bumi. Gurung iso apa-apa kon niku aja ide iku kon niku cek balita kon cek PAUD. Sing jenenge pohon khuldi itu namanya pohon keabadian. Kamu belum paham keabadian. Nanti kalau kamu lulus di dunia, di bumi baru nanti kamu kos di sekitar pohon khuldi itu. Ada telaga Haud, ada telaga Kautsar, ada macam-macam. Aku tahu warnanya hijau tua Pak Bupati. Pokoknya swarga iki papat, swarga iku ono papat. Warnanya hijau tua semua dan akeh kali-kali. Terus kita bayangkan sungai, bukan sungai. Di sana nanti Anda yang mengendalikan aliran dan getaran. Karena sungai itu bukan airnya, bukan lubang tanahnya. Sungai adalah mengalirnya, betul enggak? Mengalirnya. Nah, Anda nanti tajri min tahtihal anhar. Anda menguasai aliran itu, kehendak Anda semuanya akan tercapai di surga. Nek saiki iki gurung karuan tercapai. Setengah mati saya full itu untuk jadi gubernur, setengah mati ono Khofifah, ono saiki sapa jenenge kalah di DKI Melayu rene. Wis gak karu-karuan sapa meneh iki kok. Agus biyen jadi Maluri ini to. Wah wis pokoke ndek kene gurung karuan kelakon tapi ndek swarga kelakon gitu ya. Cuman bagaimana konfliknya, bagaimana sistemnya kita belum tahu, tapi pokoknya kelakon. Jadi Gusti Allah di ndire. Wes ngene wes. Di luar apa di dalam? Di luar enggak ada. Nah, jadi jawabnya gimana? Di manakah Allah? Di mana-mana. Sekarang kalau saya batasi di luar apa di dalam, jawabnya kalimatnya ya di luar ya di dalam. Ini kita kehilangan ketegasan ini di Indonesia. Aku takon, Indonesia itu bukan Jawa, bukan Madura, bukan Sunda, ataukah Indonesia ya Jawa, ya Madura, ya Sunda? Yang mana yang benar? Nah, nek wong-wong pinter di sekolah kan angger kon rodok Jawa-Jawa didik dianggap gak nasionalis. Dianggap primordial, dianggap Jawa sentris. Gado-gado itu gado-gado duduk obes campur kentang, campur kecambah, duduk. Gado-gado itu bukan kecambah, kalau ini kecambah, kalau ini gado-gado. Indonesia itu yo kentang, yo kecambah, yo kubis. Apa Indonesia duduk kentang, duduk kecambah, duduk kubis? Bukan atau iya? Oke. Saiki nek kon ngomong Islam jare gak Pancasila. Kita betul. Kita betul. Jadi kita terbiasa berpikir multiple choice. Ya tak? Ya tak? Nek wis calon A kok pilih berarti B ini elek pol. Kita betul. Nek sing A kok pilih berarti A itu bener pol 100%, apik pol 100%. Kita betul. Padahal urip gak ngono. A ono benderi ono salahe, B ono benderi ono salahe. Hidup ini bukan memilih kebenaran mutlak dan kesalahan mutlak. Hidup ini adalah angon antara tiga kebenaran. Apa? Kebenaran bener dhewe, bener wong akeh, bener kang sejati. Nah, kita terus menerus saling berendah hati dan tolong menolong untuk menemukan kebenaran yang sejati. Maka ngomong nasionalisme harus dicari sejatinya. Ngomong Bhinneka Tunggal Ika harus dicari sejatinya. Kan ngono ya? Oke. Yes. Berarti Allah yo ndek jero yo ndek njaba. Oke. Sekarang ibumu ndek jero ono. Ibumu ada enggak di dalam dirimu? Menghuni batinmu enggak ibumu? Oke. Tanah air Indonesia ada enggak dalam komitmen? Ada. Jadi semua ada dalam dirimu. Di antara semua penghuni batinmu, jiwamu, dadamu itu yang terpenting siapa? Yang paling utama siapa? Allah. Pak Yai,
Kalau sampean dari mana-mana datang ke sini, siapa yang nomor satu Anda sebut? Tuan rumah nomor satu di pesantren ini siapa? Pak Yai Saifullah, betul? Ya. Nah, kalau saya tanya siapa yang paling utama ada di dalam dirimu? Allah. Siapa tuan rumah pesantren ini? Ya Saifullah. Siapa tuan rumah batinmu? Allah. Allah adalah tuan rumahmu. Rumah samu kowe, tuan kan kapan gawe awakmu? Kono gak tau gawe awakmu gak iso apa-apa nyukulno brengose gak iso. Ya toh? Ya toh? Nyukulno alis gak iso, ngrencanakno nising jam piro gak iso. Ya toh? Jadi siapakah tuan rumahmu? Allah Subhanahu wa taala. Oke, bismillah. Jadi sebelum kita ngomong mengenai masa depan, pendidikan dan seterusnya, mari kita teguhkan dulu bahwa Allah itu penghuni utama jiwamu, dan disitulah terbangun mentalmu, pikiranmu, kecerdasanmu, fadilah-fadilah dari Allah kepada hidupmu dan seterusnya. Kalau itu sampai hilang, itu tadi wala takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Nah, jadi saya minta dengan sangat pengorbanan Bapak sekalian sekitar 7 menit untuk meneguhkan apa ae sing tak lakoni, apa ae sing kok alami meneh-meneh rek, tapi angger Allah merupakan tuan rumah sing istiqomah di dalam batin dan jiwamu dan hidupmu, maka kalah kabeh musuh kon. Tidak ada kejahatan yang bisa menyentuhmu, tidak ada Cina, tidak ada Barat, tidak ada Amerika, tidak ada setan, tidak ada iblis, tidak ada dajjal yang mampu mengatur-atur engkau, karena tuan rumahmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon berdiri semua untuk sekitar 7-10 menit. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melepaskan mereka dari penjagaannya. Tidak akan pernah Allah mengizinkan kejahatan dan keburukan-keburukan menyentuhnya. Amin ya rabbal alamin. Ila hadiniyah as-salihah. Dengan memohon syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini urun saya yang kedua. Dari di mana-mana saya selalu mendengar rasa syukur itu ungkapannya di Jawa, di Indonesia adalah satu spontan meneriakkan shollu ala Muhammad, terus dijawab dipenuhi Allahumma sholli wa sallim alaih. Ya. Ini sebenarnya kunci kebudayaan juga. Kalau di Mesir itu nek wong gelut Gus iku nek gak iso dipisah engko angger ana sing bengok sholli ala Muhammad, sing gelut itu langsung ngomong Allahumma sholli wa sallim alaih terus rukun ngono. Dadi kon nek ndek bojo meneh-meneh bojomu rewel kon langsung sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad. Kepeksa deh Allahumma sholli ala Muhammad terus rangkulan terus sakinah. Itu ya. Ada juga kalau di Mesir itu di masyarakat tasawuf dan kulturalisme Islamnya sangat kuat di sana. Nek gelut misalnya serempetan mobil di jalan, dan saya melihat sendiri sama Kiai Kanjeng di pinggirnya Danau Korun iku ana mobil diserempet angkot. Iku nek kene kira-kira wis tonyo-tonyoan. Nek kono situ asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah sing nabrak sing ditabrak wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wis gak sida gelut nyenengno iku. Tapi kalau Anies lawan Ahok angel iki ya. Sing mulai kok Ahok gak iso nerusno. Oke, bismillah. Tapi aku kepingin ngurus titik meskipun gak salah iki aku ngomong ini, tapi tidak berarti sing tak omong iki salah. Coba sampean eling-eling. Shollu ala Muhammad artinya sholatlah kepada atau untuk Muhammad. Sholat itu dalam arti misalnya innallaha malaikatahu yusholluna, Allah dan malaikatnya sholat kepada Nabi. Itu sholat itu jangan terikat pada bentuk sholatmu kepada Allah. Sholat itu sebenarnya adalah menunjukkan komitmen, menunjukkan kesetiaan, mengungkapkan cinta ya.
Anda sama Allah sholatnya berbentuk pengabdian dan berbekti kalau bahasa Jawanya. Tapi kalau sholatnya Allah kepada Anda berbentuk pengayoman, anugerah rizki dan seterusnya. Sholatmu kepada Muhammad berbentuk kepatuhan, sholatnya Muhammad nang sampean kabeh berupa pengayoman dan kasih sayang. Azizun alaihi ma'anitum, kan gitu kan? Haridun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Gak tegoan nih Kanjeng Nabi nang sampean niku ala takno iku wis tamat sekolah cek nganggur sampai saiki padahal wis kepengin rabi kan gitu. Kanjeng Nabi gak tega. Jadi Rasulullah itu nek sampean sedih, Rasulullah melok nangis. Nek sampean kebentus, Rasulullah melok sambat, melok Masya Allah. Karena ada keliru alhamdulillah. Karena kebentuk membuat engkau lebih tatak, membuat engkau lebih punya pelatihan untuk menjadi orang tangguh, betul enggak? Oke. Mari ngono jawabnya apa? Shallallahu alaihi Muhammad, terus jawabnya Allahumma sholli wa sallim alaihi. Oke. Paham tak kalimatnya? Kon dikongkon nyelawati Kanjeng Nabi. Terus kon ngongkon Gusti Allah nyelawati Kanjeng Nabi. Iki hubungan kongkon-kongkonan. Kita mboten terus. Terus berarti kalimat berikutnya adalah Allah yang menjawab. Masa dia yang menjawabnya Allahumma. Masa Allah nang awake dhewe Allahumma. Maka jadi janjane kalimat ini prasagu loh ya. Prasagu tapi gak masalah. Ayo rek selawat gawe Muhammad lah ngono. Terus jawabannya kan aku sholawati Muhammad lah ngono. Duduk ya Allah sholawatan Muhammad. Lho lak kon ngongkon Gusti Allah, wong kon sing dikongkon malah ngongkon Gusti Allah. Kita mboten. Kan jawabnya Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jadi nek jawaban konvensional atau wajarnya orang berdialektika berkomunikasi, shollu ala Muhammad, jawabnya usolli ala Muhammad atau nusalluna ala Muhammad. Betul enggak? Kan sama lah dikongkon, ayo sholawat ke Muhammad, terus aku sholawat nang Muhammad. Yang ngono kudune. Jadi usolli ala Muhammad atau nusalluna ala Muhammad. Dijajal ya. Shollu ala Muhammad. Ojo ngongkon lho, tak kongkon malah ngongkon ngono kan gitu ya. Shollu ala Muhammad. Usolli ala Muhammad. Wa usallim. Utawa usolli wa usallim ala Muhammad atau nusalluna wa nusallimu ala Muhammad. Iki aku mek nawani janjane wajare ngono iku. Tapi yo gak digawe yo gak apa-apa. Di Indonesia iku sembarang gak sida gak masalah. BBM jare gak munggah-munggah itu biasa. Rokok kate munda 50.000 sak batang ada. Itu gak masalah di Indonesia. Ngono ya rek ya. Oke. Bismillah, sekarang kita mulai bersama-sama kita ngomong pendidikan dan seterusnya. Nanti saya mau dengan sangat bapak-bapak semuanya standby mikrofon ya, tolong, karena kapan saja bapak-bapak, para ulama, para tokoh boleh atau kita harapkan untuk selalu ikut merespon. Tuh. Kita buka dulu dengan Kiai Kanjeng opera. Selawat sih ya, mangus Allah menjadi tuan rumah kita. Saiki Kanjeng Nabi ono nang jero tagat. Gak mungkin ono Allah kalau Kanjeng Nabi ya. Gak ono ceritane nek wong malaikat Jibril ya syahadaten gak syahadat. Jadi malaikat Jibril, Nabi Adam, kabeh sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu semua bersyahadaten menurut aku. Bener tagak padha gak ruwe. Lah ya apa katene? Entek ya gak. Lah padha gak ruwe. Nek aku husnudzon. Karena yang dimaksud kalau Jibril mengatakan Muhammadur Rasulullah, yang dimaksud Rasulullah itu bukan Muhammad bin Abdullah yang lahir kelak. Rasul itu artinya representasi atau manifestasi. Jadi Allah menghadirkan dirinya pertama melalui pancaran cahaya yang kemudian disebut Nur Muhammad oleh Allah sendiri. Itu adalah Rasulnya Allah, manifestasinya Allah, tajalinya Allah yang berupa cahaya. Kalau orang Barat menyebutnya Big Bang itu, ya. Jadi Jibril mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada
Rasul kecuali Nur Muhammad itu. Itu prasaku. Nek salah yo aja digawe. Nek kok kafirno yo telat kon wis biyen aku kafir. Kadek yo kon lak dudu Gusti Allah nek prasaku. Kon ngapir-ngapirno aku kan yo aku terima nek kon Gusti Allah. Nek gak Gusti Allah ya tak cuekin. Malah tak goblok-goblokno kae terus kon biyen aku iki. Ngono nek aku. Dadi wis apal aku diapa-apakno wong wis bapak-bapak kono. Wong ngene iki binjing-binjing metu ten YouTube. Engko didolek sing elek-elek. Ana sing syuting mbuh kok kono-kono engko didolek sing gak-gak kaya ndek Klaten wingi menisuk wis ana ndek Klaten wingi. Dadi arek-arek sing gendeng ya arek-arek dhewe. Wis aku bapak sak karepmu kon. Ya nek anjene wani kena wabal kapan-kapan kon. Ya sak karepmu kon. Ya. Wong aku bermaksud baik, aku rene iki lapo sih rek, wong aku yo gak kepengin, aku yo gak terus dadi apa-apa yo gak, aku gak tau menek ondo rek, aku iki gak tau nyunggek pol-pol lho gak tau. Aku iki pokoke dikei beras tak totol karo Gusti Allah dikei. Aku iki mek koyo Siti Maryam meneng nganut dikei panganan tak pangan. Gitu loh. Cuman ojo terus njaluk emas di njur piring gak, sakarepe Gusti Allah ngekei apa. Ngono ya. Oke, kita mulai sekarang dengan menghadirkan Rasulullah SAW. Begitu nanti kita ngomong pendidikan, mudah-mudahan sudah di dalam bimbingan Rasulullah SAW. Dan saya bangga dengan pesantren ini karena melalui pidatonya Mas Soleh tadi itu, ciri pesantren itu ya mandiri. Begitu pesantren wis gak mandiri, mulai dusul-dusul, mulai apa jenenge ngemis-ngemis, jenenge wis dudu pesantren. Sing jenenge gula iku ya legi, nek gak legi oh ya lah ngono. Nah, pesantren itu ya mandiri, makanya nomor siji ndek kene diwuruki nyambut gawe, diwuruki pinter urip, gak mek diwuruki nuturi wong. Di mana-mana kan yang banyak sekarang nek kutha-kutha kan pinter nuturi wong. Arek cilik-cilik lho lomba nuturi wong. Di TV gitu. Kayak apa coba? Kon niku arek wingi sore nutur-nuturi aku lho. Ya apa Jakarta? Wis mulane pindah ibu kota. Pasuruan ae Pasuruan. Pasuruan iku asal usule apa ya? Suru ya. Disuruh ngene iki lho. Disuruh. Ya ngono ya, suruh. Pasuruhan. Wah, kalau daun suruh lebih hebat lagi. Nek Prabu suruh metu suruh ya. Salah satu keistimewaan peradaban Jawa dan Indonesia adalah teknologi tradisionalnya tidak terlawan. Dadi godhong gedang iku dadi contong, takir, penco, suru. Aku ru ndek kebon kon nesing lek ndene. Ayo jaman biyen ya. Ya nganggo ndelok godhong gedang terus ndodok ya ayo ngono kok bungkus kok buat nang kali. Alah arek-arek. Iku aja dimasukkan entrepreneurship, Gus. Aja yo mosok godhong gedang kok digawe ngising arek-arek. Terus gawe lagu ayo ngising piye lagune kebon ning kebon tutupi godhong pring ben garing. Lewong Jawa ile ya. Sembarang indah ya ta. Nesing lho indah. Ayo ngising ning kebon tutupi godhong pring ben garing lho. Ya Allah. Barang siapa punya rencana pendek atau panjang ingin menjajah manusia Jawa, Indonesia, Nusantara, kecelek kon musuh wong Jawa. Ketoke wis nganut janjane durung. Kon meneng-meneng dimpok itu kon mburi kon lho. Jek ana empok-empokan saiki rek. Termasuk keindahan hidup to. Empok iku entute ditampung ngene terus delek irungnya ada.
Loh, itu termasuk keindahan kanak-kanak kita. Nek di pesantren yo ojo re. Pas di kamar ae ya mbok-mbok. Aku tahu cerita zaman SD iku pokoke angger mulai teko bakalan sekolahku iku bakalan. Ayahku duwe madrasah, aku gak sekolah kuno, aku sekolahnya nang SD. Ada tiga desa dari tempat saya. Jadi mulai aku mesti empok-empokan aku gawean. Ana sing gawedhe jenenge Cak Minin ning gawedhe dhewe SD tapi gawedhe. Iku penggawean bener ngempok ya arek cilik-cilik. Nah sing paling favorit dimpoki jenenge Ma'ruf, saiki dodol bakso arek. Ma'ruf iki bendina dimpoki, akhire Ma'ruf iki diam-diam dendam. Hati-hati kapan-kapan nek wis wayahe. Gitu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan. Jadi ketika kita sampai di ide tertek Sebani itu bakalan bulu Sebani Menturo ya. Mbak Sebani itu pas nyabrang jembatan kecil di kali bakalan itu Ma'ruf kepingin ngentut dilebokno tangan pisan wong dia gak pengalaman ngempoki itu kan kudune kiwa iki gak saking nafsune dilebokno suwale dilebokno terus dintukno cerwot wah dadak metu samput-empute wis gak sida ngempoki mulai nangkali le. Allah indahnya. Lah ya wong Jawa iki lho taeke dadi indah lak wis. Lang ya apa? Ya Allah, iki mau ngomong apa tutuk taeke. Ngomong apa iki mare? Oh, teknologi ya. Saya kira kita punya potensi untuk inovasi-inovasi teknologi. Jangan lupa ya, penemu-penemu teknologi modern banyak yang orang Indonesia Pak Yai. LTE, 4G, terus ada teman kita namanya Ricky Elson itu mendapatkan 14 hak paten di bidang otomotif. Jadi ada yang paling ahli bikin mobil listrik. Nek Pak Yai buka lawang itu, arahnya kita minta ke sini dengan sangat senang. Ya dia ahli bikin mobil listrik, mobil listrik ya, Abu ya mobil listrik. Arahnya jenenge Ricky Elson Islamnya ya api, nasionalismenya api. Saiki karo negara dibuat gak diregani karena di Indonesia itu nek kon pinter dicemburui, gitu mboten. Nek kon kok mengajukan proposal, kok pejabatnya ngomong lah, kok oleh apa rek kira, ngono kan itu. Nah, kecuali Bupati Pasuruan. Oke, kita mulai dengan selawat untuk Rasulullah ya. Terus kita teruskan dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pokoknya sedaya sing kula omongaken, sing kula lampahi teng mriki kali Kiai Kanjeng niki kabeh donga damel pesantren niki. Amin ya rabbal alamin. Dan Kiai Kanjeng niku sampean nggih sampean lirik-lirik niku arek-arek iki fadilah iki ya nuduk niku. Dadi aja diremehno Kiai Kanjeng isone ngene karo ngene kok aja diremehno. Lah engko sampean kon ganteni sampean gak iso. Tapi nek arek kon gawe pesantren ya bubar pesantren di luar ya. Jadi semua punya fadilah masing-masing. Kalau air fadilahnya adalah menyejukkan, menyegarkan. Nek kayu fadilahnya adalah menyangga, ya toh, kayak gitu. Nah, dalam kehidupan jangan ada dismanagement, jangan ada kesalahan meletakkan sesuatu sehingga tidak pada tempatnya, sehingga fungsinya akan bertentangan, kan gitu. Nek cewek nganggo banyu aja keliru nganggo kayu. Lah ngono sih. Nek arek-arek biasa godhong gedang. Gitu ya balik dulu menere. Anjen indah temen. Indah godhong gedangnya. Wong saiki iki kaca iku nek pas udan-udan ini kaca burum iku sing paling apik iku ya telapakane godhong gedang jero niku. Iku ada serabut-serabut sing ngresiki apa jenenge minyak-minyak dan seterusnya di zat-zat di kaca itu yang paling bagus pohon pisang. Apa pohon pisang? Lah tebok lah apa daun pisang. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mushollu ala nabi ya. Oke. Monggo Kiai Kanjeng. Alhamdulillah mudah-mudahan dicukupi oleh Allah semuanya.
Ini saya akan kemukakan dua hal. Setelah itu saya mohon respon, mohon analisis, tanggapan dan sebagainya dari Pak Yai Saifullah, Pak Yai Asep, Pak Bupati dan semuanya. Saya monggokan untuk supaya malam hari ini kita betul-betul la'allakum tuflihun. Gitu kan. Nah kalau bisa, ini masalah serius dan saya tidak ingin anti, saya ingin ngandani. Dari yang teman-teman Cino Toko, Cino Benteng sampai Cino Taipan, aku kepingin ngandani. Cuman hari ini belum saatnya saya ngandani sing bagian Taipan, tapi gemboke wis tak cekel. Anytime saya akan kasih tahu, tak tanting. Gitu ya. Jadi aku takon, regane wedhus mergo dheke karo Allah ditakdirkan untuk dadi panganane wong. Kita boten. Dek kudu gelem dibeleh. Mulane nek sampean beleh wedhus kok cekel nganggo ayat-ayat Allah nganut dek. Nganut sapi yang ngono nganut, kita boten. Nek wedhus gak gelem dibeleh terus ya apa? Apa meneh saiki sak Indonesia vegetarian kabeh ngono Pak Bupati, sampean bayangno. Sak Indonesia tidak mau makan daging binatang, hanya mau makan tanam-tanaman. Bayangno, pitik gak oleh dibeleh. Wedhus gak oleh dibeleh, sapi kebo gak oleh dibeleh, ndane lak mblader sambrot ngono. Buak kutha karo desa iku sapi-sapi, wong gak oleh dibeleh. Nggih mboten. Makanya kalau bikin ideologi itu diperhitungkan secara keseluruhan. Apik gak mangan daging ku ya apik, mangan tumbuh-tumbuhan tok ya apik, tapi nek iku berlaku menyeluruh. Ya apa terusan? Kan gitu. Mulanya Gusti Allah nggawe metabolisme atau ekosistem atau ekologi, ana puterane. Maka teknologi dan keputusan pemerintah tidak boleh memotong ekologi ini. Apa sebabnya banyak hama? Karena ada yang dibunuh dari mata rantai ekologinya kan gitu ya. Oke. Sekarang tak singkat, tak shortcut. Terus nek regane menungso iku ndek apa nih? Regane lombok ndek pedes. Regane wedhus ndek gelem dibeleh. Ngono. Mulane arek seneng balibul. Ro balibul. Balibul ku wedhus umure di bawah 5 bulan. Kuwi jenenge wedhus balibul. Aku yo kaya terwingi rek. Apa balibul apa ternyata wedhus sing umure di bawah 5 bulan. Balibul. Oke. Nek menungso harganya terletak di mana? Nek teorinya kemanusiaan atau teorinya Allah? Akhlak, pengetahuan, ilmu. Oh. Rumusannya Allah ada kata rumusannya Allah bahwa manusia itu diciptakan apa? Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu. Nah iku berarti wis anjlok melorot derajate harga dirine, wis gak duwe rega meneh, wis hina menjadi asfala safilin. Dan orang dari hasil takwim ke asfala safilin itu bisa karena nafsu keduniaannya, bisa karena nafsu kekuasaannya, bisa karena kelakuannya yang merugikan orang lain, ngelarani wong liya, nyolong duwe wong akeh, sak itu dia menjadi asfala safilin. Jadi manusia itu ahsani takwim, di situ lega harganya. Takwim itu dari kata qiyam ya Pak Yai. Qiyam, takwim itu masdar, apa namanya, adjektif. Jadi satu karakter yang menegakkan. Sama dengan siratal mustaqim itu jalannya orang-orang yang menegakkan kebenaran. Bukan jalan yang lurus. Ya lurus gak apa-apa wis karepe ngono iku. Tapi nek lurus temen rak ketabrakan kon. Bayang ngono kon di jalan raya lurus ini mesti tabrakan. Jadi Hasan itu sebaik-baik makhluk Allah yang oleh Allah ditugasi untuk menegakkan nilai dan kebenaran Allah. Kan kira-kira gitu ya. Nek di terjemahan rodok detail. Nah, alat-alat untuk takwim itu apa?
Nek menungso duwe apa sing kewan gak duwe? Apa rek? Akal. Ya, akal. Dadi nek menungso gak nggawe akal berarti dhewe asfala safilin. Ana apa ae dikandani apa ae njegideg ae. Padha karo kiraan di kandang wedhus. Ya ta gak? Mulang Ndek arek-arek angon sapi, mau ulang macam-macam sapi ini haho melaku ngene eling zaman di kapal Nabi Nuh sapi ngene iki. Guru sampean. Oh, jumlah binatang di kapalnya Nabi Nuh itu puluhan kali lipat bahkan ratusan kali lipat dibanding jumlah manusia yang ikut. Manusia orang muslim yang ikut ke kapal itu paling seganok 150. Tapi kewane beribu-ribu. Maka bisa bayangkan teknologi tingginya Nabi Nuh untuk memaintain kewan sakmono kae dari gajah sampai pawon lho. Pak wis. Dari paus gak paus nek iwak gak melok iwak kare. Lali aku rek. Walang wis walang. Ya. Tapi kan karena tidak jelas banjirnya sampai kapan, Gusti Allah gak ngandani Nabi Nuh. Gusti Allah itu salah satu rizkinya kepada manusia itu gak ngandani sesuatu hal. Nek sampean dikandani, bubrah urip sampean. Mulane sampean gak ro matine kapan. Nek sampean dikandani, matine tanggal saene wis mesti kelakuanmu aneh-aneh. Nggih ta mboten? Engko dagange ya apa iki wis pokoke mergo wis ro hitungan kate mati, rusak hidup kita kan bentrok habis-habisan. Maka Allah memberi rahmat kita dibikin tidak tahu. Termasuk telinga kita dibatasi, mata kita dibatasi. Bayangno nek awakmu roh suarane bojomu. Ya nek awakmu nang suarane bojomu, nek bojomu roh suarane atimu. Kate gak frustrasi wong wedok. Roh suarane wong lanang bojone mesti frustrasi. Jadi Allah memberi fadilah itu antara lain iki kerasa sampean. Lah iya, itu suara batin. Saiki ndak usah suara batin, suara jasadiah saja. Wis saiki awakmu kan frekuensi pendek. Kita bisa mendengar suara dari dekat. Begitu wis 300 meter awakmu gak iso krungu. Sekarang bayangin kalau pita susunan pita pendengaranmu dibikin Allah seperti AM, ndak hanya FM, ya. Iso ngrungokno tangga ndek kuwono ndek blok siji ngrasani kon-kon krungu kemeriyuk ngono iki kemeriyuk bendina dan akeh sing ngrasani kon kira-kira gak paten-patenan nek sampeyan ya gitu mboten ya. Jadi alhamdulillah enggak terbatas itu alhamdulillah Allah memberi kita batasan itu harus kita temukan kenapa dia harus kita syukuri ngono ya. Oke. Nah, dari sini maka manusia harus menemukan fadilahnya. Fadilahnya manusia pada ahsani takwimnya. Fadilah pesantren ada pada apa? Apa sebab pesantren itu akan ditiru oleh seluruh sekolahan di dunia. Jangan dipikir pesantren itu masa silam. Aku ingin mengatakan dan menegaskan kepada semua makhluk, pesantren adalah masa depan dunia. Wes kok niru rene saiki gaya saiki. Alah meneh-meneh mesti niru kene akhire. Lah kene ojo terus gak duwe kepercayaan diri, ojo terus gak gagah, rumangsane sing hebat barat. Engko sik ta. Pesantren itu lahirnya dari subjek, kalau sekolah lahirnya dari organisasi. Maka tolong sekolah di sini tetap sekolah pesantren, kan begitu. Karena nek pesantren itu asal usule masyarakat itu punya mekanisme, punya dialektika. Oh, iku ana wong pinter pencak. Oh, sing kancane apik iku tekun wonge. Oh, iku kancane sembayange sregep, iso ngaji, akhirnya diakoni dadi kiai. Oh, iku pencak, akhirnya diakoni dadi guru pendekar, kan gitu. Jadi pesantren itu lahirnya dari satu figur di tengah masyarakat yang diakui oleh umatnya. Kelebihan keagamaannya. Terus marmu nek pencak ya dadi padepokan pencak. Nek keagamaan, tasawuf dan yang sekarang kita sebut salaf itu ya disebut pesantren, kan gitu.
Maka transmigran Jawa kemanapun, termasuk ke Suriname kemana-mana itu lengkap ono. Jadi misalnya transmigran wong 300 Pak Bupati, iku engko ono pendekar silate ono, ahli karawitane ono, ahli agamane ono, ahli pertanian ono, lengkap kene wong Jawa. Mulai sampai saiki di Suriname iku Jawa iku gak iso ilang. Jawa itu gak bisa hilang. Dan aku sama Kiai Kanjeng sering ketemu orang Suriname. Engko tolong bawakan lagu Jawa Suriname ya, Rek ya. Saiki gelem. Kayak Jawa iki lagu Jawa tapi Suriname wong sing gawe sing nyanyi gak tau nang Jawa. Gak tau nang Jawa. Tapi nek kon ndelok videone, apa jenenge video klipe, wis gak ono bedane karo wong Jawa, carane kelamben, carane klambine disangklukno, carane medingkrang, wis pokoke Jawa wae, wis gak iso ilang. Tutuk swarga wong Jawa tetep Jawa ngene. Angel ilange. Mulane nek kate menghancurkan orang Jawa itu rada dawa urusane. Ngono lho. Ketoke wis ngene tapi meneh balik meneh arek-arek. Wis gak iso ilang Jawane sampai karena memang ada, saya kira ada policy khusus, ada fadilah khusus untuk orang Jawa. Dan jangan disebut saya anti Indonesia loh. Indonesia tidak ada kalau tidak ada Jawa yang benar-benar Jawa. Kan begitu. Demikian juga Indonesia tidak lengkap kalau tidak ada Madura, Sunda, Bugis, Batak, Tolaki, Asmat dan semuanya. Itu yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Nek Indonesia, nek Jawa bukan Indonesia, bukan Bhinneka Tunggal Ika. Ika Tunggal Ika. Ya toh, betul enggak? Oke, sambil CE ono selang-seling dan manajemen rasa dan pikiran, aku njaluk lagu Kopi, gitu. Karya Karsimex. Karsimex itu grup band setengah campur sari di Suriname. Aku karo Kiai Kanjeng pentas di gereja Juliana Kerk di Den Haag. Salah satu penonton itu rombongan dari Suriname, Jawa Suriname, dan guyon karo arek-arek. Bahasane iku bahasa Jawa lawas ngono iku, gak iso bahasa Indonesia. Kowe Jawa, aku Jawa. Kowe apik, aku apik. Kowe Islam, aku dudu. Lho kok kowe dudu Islam? Jarine jijit. Islam iki dhuwur. Islam kuwi apik, aku mendem. Aku takon, cara berpikir begini ini bagus enggak? Milih mana orang yang tidak mendekat Islam karena dia merasa buruk daripada orang mengaku Islam tapi buruk tok kelakuannya. Ayo aku takon. Tapi kita takoni Islam, durung jangan orang Islam. Islam ini mulia dhuwur, aku mendem. Seneng aku. Arek-arek niru nih. Nah, ayo bismillah Kopi ya. Ini sebuah lagu Jawa tapi ada sedikit-sedikit beda karena sudah berinteraksi dengan kebudayaan lain. Tapi tetap Jawa. Bahasanya juga Jawa, yang mengarang juga orang Suriname Jawa. Yo bismillah. Nyuwun sewu Pak Yai. Nyuwun sewu Pak Yai, Pak Bupati dan Bapak sekalian, nek prasa kula ngeten iki lho. Kene iki ngingu PT bolak-balik dipangan garangan. Kita mboten. Nggih. Akhire kene suwe-suwe mangkel karo garangan, kita mboten. Asline iki gak diskriminasi, cuman iki garangan kok mbadoki PT kuae kan gitu. Gitu. Jadi ini sudah dialektika budaya dan sosial. Sebenarnya tidak ada apapun yang boleh kita benci dari ciptaan Allah, termasuk setan dan iblis. Aku bolak-balik ngomong gak benci iblis, gak benci setan. Lalu jelas ah. Wong aku kan masalah karo dhek yo. Dhek karen ganggu aku yo gak wani yo, gitu. Ayo. Jadi kita tidak benci Cina. Cina ciptaan Allah, kita tidak boleh benci Cina. Cuman karena kelakuannya itu ada ragusnya, ada nakalannya, ada menangan dewi ini, suwe-suwe. Karena asli ini duduk wongi tapi kelakuannya lah ngono. Tapi untuk menandai sopo kan akhirnya kan kesebut Cina ini lah ngono. Gitu buat. Nah, asal dengan kesadaran bahwa kita nggak boleh benci Cina, kita nggak anti Cina, dan koncoku Cina ya sambrek. Tapi ono koncoku Cina sing benci Cina itu ya ono. Jadi koncoku ngene sikit.
Terus celuk nun itu dasar Cina. Lho kon iku ya Cina anu. Ono iku ya. Jadi itu kelemahan manusia, Pak. Kadang-kadang kita membutuhkan yang namanya nomenklatur. Nomenklatur itu marapi, nek cara Jawane penyebutan. Ya kudu ono tandane ya gitu. Jadi mergo garangan iku mangani pitik suwe-suwe kene gak seneng garangan, tapi orang harus sadar bahwa duduk garangane sing tak salahno. Oleh mangan pitik iku kan gitu kan. Jelas ya satu. Cetha nggih? Nek anti mboten anti. Cuman ojo nemen-nemen ngono ya ngono tapi ojo. Maka pesantren ini menurut saya harus mempersiapkan anak-anak kita jangka panjang, kudu pinter manajemen akuntansi pemasaran, harus canggih entrepreneurship-nya, harus kudu. Kon tahun 2020 kon kudu dadi direktur, kon kudu duwe pabrik, kon duwe perusahaan, kon kudu dadi konglomerat nek iso. Ngono ya. Itu beneran, tapi awakmu gak konglomerat tok. Kalau teman-teman kita yang garangan tadi kok guyu kan lho aku perlu nek garangan itu kan gak duwe penggawean dia kecuali mangan pitik. Jadi kanca-kanca kita itu anjane konsentrasine iku tok, agamane ya iku tok golek bathi wis. Lah sementara sampean lak sibuk macam-macam, selawatan, uro-uro, mancing, apa meneh rek? Teplek, macam-macam. Salat tahajud. Loh, kalau menurut teman-teman manajemen Cina tahajud itu tidak produktif. Jam 7 malam kalau bisa udah tidur sampai pagi supaya besok seger. Tahajud itu kontraproduktif. Lah sementara sampean jagone tahajud. Ya toh. Jadi kalau kita kalah dagang itu ada kewajarannya karena kita konsentrasinya bermacam-macam, sementara garangan itu pokoknya mangan PT. Kan gitu. Cetha ya Rek ya. Oke. Jadi Pak Yai kita sama sekali tidak anti. Apalagi kita wong Jawa. Nyuwun sewu ya, Jawa ini ojo disebut sentri-sentri. Sopo sing garai sampean sing nang dina sampean dadi wong sing lahir kene terus disebut wong Jawa lah ya Gusti Allah sih. Dadi nek sampean kalau Gusti Allah dikon dadi pitik, wajib tagak hukume dadi pitik. Nek sampean dadekno wong Jawa wajib tagak, wajib dadi wong Jawa, gak oleh dadi wong liya. Nek sampean dilahirkan di tanah air yang sekarang kita sepakati menjadi Republik Indonesia, maka Anda adalah khalifah di Republik Indonesia. Tidak perlu negaranya disebut khilafah dan khalifah. Yang penting Anda nguri-uri. Terus tambahan. Kok khilafah kok jadi cita-cita? Wes ket biyen aku khalifah iki. Wes ket biyen bendina khalifah aku. Kuku tak ketoki, ya ta gak? Awak tak dusi, ya ta gak? Sing ambu-ambu tak piur-piuri minyak wangi. Wong asline ku anjane badhek. Nggih ta mboten? Itu khalifah. Lemah tak tanduri, tak uri-uri, ya ta? Bojo tak santuni, itu kan khalifah semua. Kita golek pemimpin itu khalifah. Bahwa metodenya belum memungkinkan kita mencari pemimpin yang sejati, ya wis aja golek pemimpin, golek bupati. Kan begitu, bupati tidak harus pemimpin, tapi bupati menjalankan tugas-tugasnya. Kan begitu. Pemimpin gak pemimpin urusannya kualitatif, tapi kalau bupati urusannya adalah teknis. Nah jadi, tapi Allah memang agak diskriminatif kalau itu kita sebut diskriminasi, bahwa orang Israel, orang Yahudi itu diberi fadilah khusus. Sehingga itulah urusan kita sampai hari ini, Illuminati, Freemason, protokol 1 sampai 10. Tiap hari kita mengalami itu diadu domba. Salah satu etosnya pokoknya elek ya apa omongno bendino suwe-suwe apik. Itu etos dari Yahudi. Pokoknya bendino dijejeli suwe-suwe wong-wong seneng. Nek gak percaya, anakmu pakan ana boto. Bendino mangan boto suwe-suwe favorit dek boto iku. Nang dinding ngemut boto, lho temenan itu teori Yahudi. Mulane kon saiki ndelok TV segala macam kudu duwe filter, kudu duwe pertahanan. Sebab kamu ndak terasa, lama-lama kamu menjadi pecinta. Ono arek wedok kon gak seneng tapi bendino dhek ngirimi sego, ngirimi pulsa sak itu suwe-suwe seneng kon. Ngono lho. Itu lho.
Maka Yahudi itu seakan-akan menjadi tangan kanannya Dajjal. Dajjal itu tugasnya sederhana, mengubah pengetahuan dan perasaan umat manusia agar menganggap yang surga adalah neraka itu. Dan sebaliknya, kon dikei neraka bendino dan disebut surga, suwe-suwe kon percaya nek iku swarga. Itu loh tugas Dajjal yang dilaksanakan oleh sistem Illuminati itu selama berabad-abad. Dimulai dari abad 12, dipuncai pada abad 18, dan saiki awakmu wis menganggap neraka itu adalah surga, dan seterusnya. Ada ayatnya, aku bikin, kata Allah, kenikmatan dunia itu sebagai sesuatu yang paling indah bagi orang-orang kafir, kan begitu. Sementara nek kaya aku kan enggak. Aku kan arek merongos ketok ganteng nah. Kan nek pengajian nggen kula niku Pak Bupati, aku wis gak mikir arek-arek iki pakaian apa, wis gak mikir. Kiyaine nganggo jaket bedah-bedah kok. Apa meneh arek-arek. Nek arek-arek iki kene katokane gak masalah. Oke. Pasti tidak lengkap, tapi yang saya ingat terutama soal tadi itu diskriminasi, dan kita tidak diskriminatif. Bahkan orang Jawa itu menghormati kebo lho dikai siluk kiai lah wis. Kebo bule ndek Keraton Solo itu jenenge Kiai Slamet lho, kurang jelas ya. Itu bedanya dengan kebudayaan barat yang dipimpin oleh Yahudi, di mana alam dieksploitasi, alam dianggap sebagai alatnya dia yang boleh dia kuasai, sehingga nambang batu bara, nambang emas ndak kira-kira, gak dipikir nek iku ya anak putu sak piturute. Seharusnya ada undang-undang dari kementerian atau dari DPR, nambang iku sak pira akeh dalam waktu 5 tahun misalnya. Batese sak ini, ojo dipek kabeh. Kon duwe putu kok, mosok putumu gak kok umani. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan iku dak Gusti Allah, kon kuwi nambang gak tau njaluk izin karo sing duwe. Tahu ono njaluk izin upacara kayak sembahyang kayak apa? Ya Allah matur nuwun iki kajeng nambang kula nyuwun izin, gak tahu. Ya apa kate gak terkutuk bangsa Indonesia iki. Ngono lho. Kecuali awakmu gak le apa-apa. Ndelok tok nyawang karo ngiler ya ta. Gak le apa-apa, insyaallah awakmu mendapat fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda punya ketangguhan yang luar biasa sehingga bangsa Indonesia itu tidak semudah perkiraan para penjajah untuk bisa mengalahkan Anda semua. Gitu. Ngalahno pemerintah gampang, tapi ngalahno rakyat lain masalah. Ngalahno PBNU gampang, tapi ngalahno Nahdien lain masalah. Betul enggak? Ngalahno PP Muhammadiyah tidak sukar, tapi ngalahno Muhammadiyyin jeje meneh. Gitu. Ngalahno MPR, DPR Setia Novanto tidak setia Novanto sekarang. Gampang, mudah, semua itu mudah sekali direkayasa, mudah sekali dibeli dan sebagainya. Tapi kalau rakyat Indonesia gelem, tapi tetap sakarep-karepe. Ono pilihan nggak selawe diterima, menene ono sing nggak 50 diterima kabeh, menene ono 100 diterima. Loh, akhirnya kok sing dicoblos sing kayak 100 nggih pekewo. Bukan karena milih lho ya, sungkan toh. Mergo sungkan lho pilihannya, duduk mergo pilihan loh. Jadi mereka tidak mengalami pemilihan, hanya menjalankan tepo sliro. Wong wis ngkai 100 mosok gak tak kei. Jadi itu akhlak sebenarnya. Ya apa katene? Kita mboten. Lah ya apa? Wong terpaksa. Di Indonesia itu kabeh itu terpaksa. Nyogok terpaksa. Terus dia kan mengenai harga diri. Jadi nomor 1 menurut saya di pesantren itu adalah harga Allah di dalam dirimu, harga Rasulullah di dalam dirimu, dan harga dirimu sendiri. Aku elek-elek ora, mulane gak dadi apa-apa, gak tahu iso manggon ndi-ndi, mergo aku menerapkan harga diri ngene iki. Misalnya ngene. Kiai Kanjeng itu menerima bupati kabupaten ke bawah. Nek sing ngundang Pak Bupati sampai Pak Lurah sampai penduduk desa kita 90% pasti kita terima. Tapi nek munggah gubernur, apa meneh menteri, apa meneh presiden, iku kansnya 5% sampai 1%. Sangat sedikit. Bu Mega njaluk bulan Februari kok PDIP pusat, ya. Misalnya aku kok diundang makan siang bersama para ustadz ke istana, emoh aku. Loh, kuali kon sing tak celuk. Nggih ta mboten? Loh, memang begitu. Kalau Anda ulama, saya bukan ulama, tapi aku nggak harga diriku dhewe kate lapo.
Nek kon ulama, lho kon sing nimbali umara kudune lak ngono sih. Tapi itu ada pertimbangan struktural, Pak. Tapi kalau Pak Bupati yang ngundang, tak hitung jian. Pak Bupati bukan lambang kekuasaan, mek Bupati. Nek presiden kan jelas nomor 1 kekuasaan. Nah, saya ngene aku nek karo presiden. Masih ambek dalan tweet gak gelem minggir aku. Sampai saiki moh temenan. Nek macam-macam aku sing ngadeg pinggir dalan minggir, aku tahu soal ngene. Minggir, dadak sing arep dhewe siap cak ngono kae sing nyetir iku. Dadi aku tuh guyu tadi ini. Iki terus pasang muring-muring ya tak siap cak guyu aku mulian itu. Itu. Saya ngantarkan korban lumpur ke Cikeas, sampai sana Pak SBY langsung, Cak Nun saya tidak, saya mohon Cak Nun langsung memimpin rapat, saya sami'na wa ata'na. Karena dia tidak bisa membayangkan mimpin aku rapat. Aku kok anggota rapat. Ini rusak kabeh kok pimpinannya. Mending sekalo Cak Nun naik kan gitu. Akhirnya tak pimpin rapat 45 menit beres masalah. 45 menit ada 3 keputusan besar. Pertama kan ono jenenge politik rek. Politik ngene lho, ya apa wong-wongku dirayu cake gede atine cake tandan, cake jaya juangnya. Dadi ayo Bambangnya arek korban. Kono ojo nangis-nangis tok ae. Ayo kene omongno apa probleme korban lumpur. Ngomong ngene karo nangis. Terus SBY, oke, saya akan perhatikan masalah lumpur secara khusus. Yes. Arek-arek wis tak ketik mangi, wis tak ketik. Rek engkone aku uring-uring kono aja muring-muring ya. Pokoknya kon tak apen-apen tak uring-uring kayak presidennya gede hatine bahwa aku iki yo gak mek mbelani kon tok, aku mbelani kabeh. Terus marung sing kedua, rek ojo terus rumangsamu Pak SBY dadi presiden kewajibane ngurus lumpur tok, penggaweane akeh ya. Dadi nek engko rada-rada telat-telat ya apa ku penggaweane akeh ojo ngono iku. Pak SBY kan terus merasa tak bela di depan korban lumpur terus dak ngene. Oke, secepatnya saya akan ke Sidoarjo. Ngono dek. Wis marung tak ayo di sana berdiri aja coba ungkapkan mana contoh AJB-nya. Akhirnya tak lokno meneh kono ojo rewel ta. Ojo rewel ta kon niku. Iki urusane akeh. Sing menderita gak awakmu tok. Ngono aku to. Terus Pak SBY, besok pagi saya ke sana. Lho temenan isu-isu rene. Isu-isu nang Sidoarjo itu sorenya ketemu, paginya di sini gopo kabeh pas pampres itu. Gopo kabeh Juanda itu. Presiden mendadak akan datang dan karepe dhek aku bareng sak pesawat nang Surabaya. Aku di sini aku dhek tetok kene, aku wis nek kene. Ya apa carane ya aku Mbak Ut gitu. Gitu. Aku wis tetok kene rek. Di sini gak kira aku terus anggitmu aku bangga terus jalan bersama presiden. Enggak ada urusan kebanggaan, tidak ada urusan gede cilik dukur ndak. Yang ada adalah apa yang paling benar, apa yang paling tepat itu yang saya lakukan. Kan gitu. Di contoh harga diri ya Rek ya. Ono bedane lho harga diri karo angkuh karo sombong. Tolong dipelajari Rek. Sece nek gengsi lain, gengsi itu bagian kecil pinggiran dari harga diri, belum tentu dia ada gravitasi yang tepat untuk disebut martabat. Ono wong sing ngene lho. Sombong karo teguh. Kuwi lak meh-meh padha. Pokoke gak ngene iki aku. Nah, orang yang sangat teguh, tapi dari sudut lain dia tampak sombong. Wong hemat karo wong pelit bedane apa, Pak? Lak mirip, Pak. Padha. Padha. Dadi sampean iku aja hemat-hemat. Sebagai bupati kudu boros. Menurut stafnya boros, menurut rakyat loman, gitu, murah hati, gitu. Jadi memang ada hidup itu begitu itu. Cinta sama benci jangan ya mek ngene-ngene iki. Benci dan rindu ya mek ngene-ngene, mulai ada lagu-lagu benci dan rindu itu. Mulane ojo benci karo sapa-sapa, engko malah dadi bojomu suwe-suwe. Wah, aku biyen oleh Mbak Fiai mergo langsung tak rabi, langsung tak lamar. Ketemu pertama langsung tak lamar. Dan tujuan saya supaya dia benci sama saya sehingga dia ludahi saya. Cuh, diludahi kena ngene kan set. Tak giat nang ngene cek menyatu zat-zatnya set. Kena.
Terus Jibril lapor, ya Allah, sakno arek iku wis didoni. Terus Allah, ya wis satukan zat mereka. Ngono ceritane, Pak. Ngono rek. Kowe gak iso menikmati urip aja urip kon. Ya, ngono ya. Ya rek ya. Oke, amin ya rabbal alamin. Oke, terakhir sebelum Kiai Kanjeng terakhir. Tapi ini agak panjang, mending lagu lagi aja. Lagu meneh ada permintaan Pak Yai. Selawat napa? Bapak. Pak Bupati pinter nyanyi tagar ya? Wes gak melok-melok aku. Gak melok-melok aku. Oh, Ramai Rama? Ramai Rama? Ya wes, mam, sini mam. Bapak dari kepolisian, dari Dan Ramil, Pak Kapolsek, dipersilakan kalau nyanyi nyun sewu. Ayo kakak. Ayo gelandangan. Disesuaikan dengan yang dihadapinya ya. Perjuangan dan doa ya. Perjuangan dan doa. Ya, itu. Oh, perjuangan dan doa. Kalau wis dipandu. Kok malah kula jangan.